apa kabar? Masih semangat kan belajarnya? Bersama Bu Mega, kali ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 sampai dengan 6, yakni mengenai wujud benda. Wujud benda. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Semua wujud benda memiliki massa dan menempati ruang. Massa ketiga wujud benda tidak berubah, tetapi bentuk dan ruang ketiga wujud benda selalu berubah. Benda padat banyak macamnya. Bangku dan kursi termasuk benda padat. Benda padat memiliki bentuk dan ukuran yang tetap, walaupun dipindah ke tempat yang berbeda-beda. Wujud benda padat tidak mengikuti wadahnya. Benda padat tidak memerlukan wadah. Contoh benda padat adalah meja, kursi, dan pensil. Air dan sirup termasuk benda cair. Bentuk benda cair berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya, tetapi ukurannya tidak berubah atau tetap. Benda cair dapat menekan ke segala arah. Sifat-sifat benda cair yaitu benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Benda cair mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Udara yang ada di dalam balon dan ban termasuk benda gas. Di permukaan bumi ini selalu dikelilingi benda gas yang disebut udara. Makhluk hidup bernafas menghirup udara atau oksigen. Udara, uap air, dan oksigen merupakan benda gas yang selalu memenuhi ruang yang ditempatinya. Benda gas tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar di samping ibu ini. Tugas kalian yaitu kelompokkan gambar-gambar di samping ibu ini sesuai dengan wujudnya. Tuliskan di buku tulis kalian ya anak-anak. Nah, anak-anak, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang sikap tolong-menolong. Yuk kita simak teks bacaan berikut ini. Tolong-menolong. Memantulkan bola tidak boleh asal-asalan. Jika tidak, akan ada yang terluka. Apa yang kamu lakukan jika ada temanmu yang terluka? Tentu kamu akan menolongnya, bukan? Menolong sesama merupakan perbuatan terpuji. Kamu harus membiasakan menolong sesama yang membutuhkan pertolongan. Menolong tanpa pamrih artinya menolong tanpa mengharapkan imbalan. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga manusia disebut makhluk sosial. Saling tolong-menolong merupakan pencerminan sikap gotong royong dan sebagai sesama makhluk Tuhan. Tolong-menolong sangat penting untuk mewujudkan hidup rukun. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan kedua gambar di samping ibu ini. Kira-kira mana ya dari kedua gambar ini yang menunjukkan sikap saling tolong-menolong? Ya, betul sekali, yaitu gambar yang pertama. Pada gambar tersebut terjadi sebuah kebakaran, lalu seluruh warga desa membantu untuk memadamkan apinya. Sedangkan pada gambar yang kedua terdapat seorang anak yang terjatuh dari sepeda, namun anak yang lainnya justru pergi meninggalkannya dan tidak menolongnya. Yang selanjutnya kita akan belajar matematika tentang satuan jarak. Yuk simak penjelasan berikut ini. Jarak dapat diukur dengan menggunakan satuan kilometer dan juga meter. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Perhatikan contoh berikut. Jarak rumah Ranti ke rumah Rosi 1 kilometer 200 meter. Jarak tersebut dapat ditulis 1 km lebih 200 meter. Berapa jarak dari rumah Ranti ke rumah Rosi dalam satuan meter? Caranya yaitu 1 km ditambah 200 meter. 1 km sama dengan 1000 meter.
200 meter sama dengan 200 meter. 1 kilometer ditambah 200 meter sama dengan 1000 meter ditambah 200 meter sama dengan 1200 meter. Jadi jarak rumah Ranti ke rumah Rosi adalah 1200 meter. Yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang gerak kuat dan lemah dalam tarian serta gerakan tangan dalam tarian. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Gerak kuat dan gerak lemah dalam tarian. Pernahkah kamu merasakan angin yang berhembus? Angin merupakan udara yang bergerak. Tiupan angin ada yang sepoi-sepoi, sedang, dan kencang. Sekarang coba kamu bergerak seolah-olah pohon tertiup angin. Coba perhatikan gerakan berikut ini. Yang pertama gerakan angin sepoi. Yang kedua gerakan angin sedang. Yang ketiga gerakan angin kencang. Selanjutnya ada gerakan tangan dalam menari. Sekarang kamu akan berlatih menari dengan memperhatikan tempo gerakan. Gambar yang pertama, kedua tangan di pinggang, gerakan badan ke kanan dan juga ke kiri. Gambar yang kedua, kedua tangan digerakkan ke samping kanan, depan, kiri. Jari telunjuk tangan kanan diputar searah jarum jam. Gambar yang selanjutnya, tangan direntangkan ke atas, bergerak satu langkah ke arah kanan dan satu langkah ke arah kiri. Jari telunjuk dan jempol ditempelkan lalu diputar ke depan. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang cara menggiring bola pantul. Yuk simak penjelasannya. Gerak memantulkan bola. Yang pertama memantulkan bola pendek. Cara melakukannya yaitu sebagai berikut. Berdiri dan peganglah bola voli atau basket. Bukalah kaki selebar bahu dengan lutut ditekuk. Pantulkan bola dengan satu tangan, sehingga pantulan bola mengarah ke bawah lutut. Yang selanjutnya, arah pantulan ke bawah dengan dorongan tangan pada bola. Yang terakhir, lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang dan bergantian dengan teman. Yang kedua, memantulkan bola tinggi. Cara melakukannya yaitu sebagai berikut. Berdiri dan peganglah bola. Bukalah kaki selebar bahu dengan lutut ditekuk. Pantulkan bola dengan satu tangan. Upayakan pantulan bola di atas lutut tidak melebihi pinggang. Arahkan pantulan ke bawah dengan dorongan tangan pada bola. Lakukan gerakan tersebut secara berulang dan bergantian dengan teman. Oke anak-anak, kita telah selesai mempelajari tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 sampai dengan 6. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya ya. Hanya di Buku Digitalku, tempat belajar generasi berprestasi.